Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeslam Abdul Rashid dengan NIM S1F123 017. Perkenalkan, saya Minarni dengan NIM I1F1223031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan video edukasi yang menjadi salah satu tugas mata kuliah pemodelan air tanah. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam bidang hidrogeologi, yaitu metode aliran air tanah, khususnya aliran air tanah pada media berpori dan media rekahan. Topik ini memiliki peranan penting dalam perencanaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan air tanah. Pemahaman terhadap mekanisme aliran air tanah sangat dibutuhkan agar pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui video ini, diharapkan penonton dapat memahami karakteristik masing-masing media, serta perbedaan aliran air tanah yang terjadi di dalamnya. Pengantar air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan bumi dan tersimpan di dalam rongga-rongga tanah serta celah-celah batuan. Sumber utama air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kemudian meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan perkolasi. Proses ini berlangsung secara alami dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, jenis batuan, vegetasi, serta kemiringan lahan. Air yang telah meresap akan terkumpul pada lapisan batuan tertentu yang mampu menyimpan dan mengalirkan air yang disebut sebagai akuifer. Air tanah memiliki peranan penting sebagai sumber air bersih karena jumlahnya relatif stabil sepanjang tahun dibandingkan air permukaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku dan aliran air tanah sangat diperlukan dalam perencanaan sumur, sistem drainase, serta pengelolaan wilayah perkotaan dan pertanian. Metode aliran air tanah pada media berpori. Media berpori adalah media yang tersusun dari partikel-partikel kecil dengan ruang kosong atau pori-pori di antara partikel tersebut. Contoh media berpori antara lain pasir, kerikil, tanah lempung, serta batuan sedimen. Pori-pori yang saling terhubung memungkinkan air tanah untuk mengalir secara kontinu dari satu titik ke titik lainnya. Aliran air tanah pada media berpori berlangsung secara perlahan dan relatif merata. Kecepatan aliran air dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran pori, tingkat kejenuhan tanah, serta permeabilitas media. Semakin besar dan saling terhubung pori-pori tanah, maka semakin mudah air tanah mengalir. Secara teoritis, aliran air tanah pada media berpori dijelaskan menggunakan hukum Darcy yang menggambarkan hubungan antara perbedaan tekanan air dan kecepatan aliran. Konsep ini banyak digunakan dalam analisis akuifer, perencanaan sumur air tanah, serta perhitungan debit air tanah. Karena sifat alirannya yang relatif stabil dan mudah diprediksi, media berpori sering menjadi dasar utama dalam studi hidrologi dan hidrogeologi. Metode aliran air tanah pada media rekahan. Media rekahan adalah media batuan yang memiliki retakan, celah, atau patahan yang terbentuk akibat proses geologi seperti tekanan tektonik atau pelapukan. Contoh media rekahan antara lain batuan kapur, granit, dan batuan kars. Berbeda dengan media berpori, pada media rekahan, air tanah mengalir melalui celah-celah batuan yang berukuran lebih besar. Hal ini menyebabkan aliran air tanah bersifat lebih cepat, tidak merata, dan sulit diprediksi. Arah aliran air sangat bergantung pada orientasi dan keterhubungan antar rekahan batuan. Daerah dengan media rekahan sering memiliki potensi sumber air tanah yang besar, namun pengelolaannya lebih kompleks. Kesalahan dalam eksploitasi dapat menyebabkan penurunan muka air tanah atau bahkan pencemaran air tanah yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, studi hidrogeologi yang mendalam sangat diperlukan sebelum pemanfaatan air tanah di wilayah dengan media rekahan. Perbandingan media berpori dan media rekahan. Perbedaan utama antara media berpori dan media rekahan terletak pada mekanisme aliran air tanah. Pada media berpori, air mengalir melalui pori-pori kecil dengan kecepatan rendah dan pola aliran yang relatif seragam. Kondisi ini membuat media berpori lebih mudah dianalisis secara matematis dan lebih mudah dikendalikan dalam praktik. Sebaliknya, pada media rekahan, air mengalir melalui celah batuan dengan kecepatan lebih tinggi dan pola aliran yang tidak beraturan. Meskipun memiliki potensi air tanah yang besar, media rekahan membutuhkan metode analisis yang lebih kompleks serta pengelolaan yang hati-hati untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kesimpulan,
Sebagai kesimpulan, aliran air tanah dapat terjadi melalui media berpori dan media rekahan, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Media berpori memiliki aliran yang lebih stabil, lambat, dan mudah diprediksi, sehingga banyak digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan air tanah. Sementara itu, media rekahan memiliki aliran yang cepat dan kompleks, namun menyimpan potensi sumber air yang besar jika dikelola dengan baik. Pemahaman yang baik mengenai kedua metode aliran air tanah ini sangat penting untuk mendukung pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air di masa depan.